warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Ali Cafan Rizal, NPI 153. Saya Bagas Bakti dan Mawan dengan NBI 141220004. Dan saya Dewanda Delvi dengan NBI 141220091. Saya Muhammad Alafi Yahya dengan NBI 141220002. Hari ini kelompok kami akan observasi mensurvei ke tempat pembuatan tempe di Madura. Dan saya, terima kasih. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Kami dari mahasiswa Untak Surabaya mau melakukan penelitian untuk tugas mata kuliah dari metode penelitian. Di sini dengan Mas siapa? Mas Ali. Ini produksi tempe ya? Iya Mas, kita produksi tempe. Ini lokasinya di mana Mas? Kalau lokasi produksi ada di Madura, tepatnya di Desa Karbuwo, Kecamatan Sukoharjo. Kalau boleh tahu ini memproduksi tempe ini kenapa Mas? Kalau alasannya? Alasan produksi tempe juga bisa, kan orang tua juga produksi. Jadi dari dulu itu bantu orang tua, cuman karena juga sudah tahu cara produksinya, jadi coba membantu sendiri biar nggak bisa buat usaha sendiri. Kalau tahap pembuatan tempenya itu produksinya itu kayak gimana Mas? Dari awal sampai akhir? Kalau produksi tempe itu bisa dibilang membutuhkan waktu 3 hari. Jadi yang pertama kita itu beli kedelai dulu, terus kita rebus sampai matang. Habis itu kita tiriskan, kita rendam semalam. Terus besok kita produksi dari cara pencucian, terus pemisahan kulit kedelai, terus peragian. Habis itu baru melakukan pencetakan tempe kayak ini. Terus habis itu kita bisa melakukan yang namanya pengeleran, apa bahasanya, buat diangin-anginkan. Habis itu setelah ya menunggu untuk fermentasinya. Fermentasi ke tempe kan butuh 1 hari, 2, 3 hari lah untuk bisa jadi tempe. Jadi sekarang bikin, terus diangin-anginkan, besok juga dikontrol, besoknya lagi baru bisa dijual belikan. Oh, itu penjualannya itu gimana Mas? Kalau Apa penjual di pasar atau gimana? Kontainer atau gimana? kalau penjualannya saya sendiri, saya sistemnya retail, kayak istilahnya kan kita taruh ke pedagang tempe di pasar-pasar, tapi dengan sistemnya itu dengan harga sekian, nanti kalau seandainya ada resiko tidak habis, saya yang nanggung. Itu kalau nggak habis gitu gimana? Kalau nggak habis ya itu resikonya di saya. Itunya di apa nanti? Kalau nggak habis? Kalau nggak habis biasanya kalau saya sendiri pribadi, kalau nggak buat pakan ternak juga dibagi tetangga, nggak mubazir. Setiap produk ini dijual harga berapa ini? Kalau yang ini aku naruhnya kalau dari aku sendiri itu kan sistemnya kan dari aku sendiri ini harganya 4.000. Jadi orang-orang yang di pasar itu jualnya 5.000. Cuman kalau seandainya ada yang beli langsung harganya beda lagi. Soalnya kan bukan ada resikonya, kan lebih langsung cash lah, nggak ada resiko dari saya. Jadi harganya mungkin dari saya 3,5. Untuk ini kan produksinya di Madura Mas. Kalau itu ya. Ya. Ini kenapa kok produksinya di Madura tapi tempat target pemasarannya di Surabaya? Alasannya? Alasan kenapa produksi di sini kan karena tempe sendiri itu butuh yang namanya perairan. Jadi kalau seandainya kita produksi di tempat kampung atau perairan yang sempit atau kurang memadai, itu bisa bikin limbahnya itu bau. Jadi alasan kenapa kok banyak produksi tempe itu dekat-dekat kali atau sungai yang besar, karena itu alasan salah satunya juga menghindari agar bau limbahnya juga bau gitu. Limbah pemasakan. Iya, limbah kedelai, air kedelai. Untuk selama ini untuk membuat UMKM produksi untuk industri pembuatan tempe ini permasalahannya dari sampai sendiri
cari bisnisnya gimana? Kalau akar permasalahan kalau sekarang itu kan semakin tahun kan juga persaingan bisnis kan banyak. Akhirnya kan kita sebagai penjual juga harus siap, kan ada resiko kayak apa, pedagang yang baru juga itu sebagai suatu alasan kenapa, faktor utama atau akar permasalahan dari kita sebagai pedagang penjual itu kan dengan berkurangnya omset juga bisa mengurangi pendapatan. Itu akar permasalahan. Kalau dalam hal pemproduksian sendiri itu, kalau akar permasalahannya sendiri itu cuaca. Nah, cuaca sendiri kalau nggak tentu juga bikin tempe juga nggak jadi. Kayak istilahnya kalau seandainya dalam cuaca dingin, kalau kita nggak bisa benar-benar memastikan takaran ragi, kita nggak bisa tempenya itu bisa molor dalam pembuat jadinya. Yang aslinya jadi 3 hari jadi molor jadi 4 hari. Itu akan permasalahan. Untuk pemasarannya itu kayak gimana? Kalau pemasaran sendiri ya itu tadi kayak Buat online atau gimana? kita jualnya kan gitu. Kalau online kayaknya masih belum. Tapi rencananya ke depan bakal online. Cuma kan kalau sekarang kan kalau secara langsung sendiri itu ya itu karena banyaknya kan kita juga para pedagang kan banyak yang mengeluh, apalagi setelah dampak Covid kemarin kan deflasinya kan kerasa banget ke para pedagang. Jadi kayak pendapatan pedagang itu mulai menurun karena faktornya kan salah satunya juga karena banyaknya kasus PHK massal, terus banyaknya pedagang-pedagang, muncul para pedagang baru gitu. Untuk ini kan produksi tempe Mas, itu nggak di improve lagi kayak dibuat makanan yang lain atau gimana, kayak tempe atau gimana? Apa itu? Kemarin sempat kepikiran bikin gitu, cuman kan mungkin karena kendala waktu juga, jadi belum bisa kira kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada kelebihan atau apa ya mau nggak mau ya, kalau biasanya itu kalau bisa diolah kembali itu kalau tempenya masih kelihatan bagus. Tapi kalau emang seandainya kurang kelihatan bagus ya dikasihkan ke pakan ternak aja. Ya udah Mas, terima kasih kalau itu sudah mau diwawancarai. Ya siap, sama-sama.